Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan kalkulus diferensial. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan pertaksamaan dengan melibatkan nilai mutlak. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa itu nilai mutlak? Di benak kita, di pemikiran kita, ketika kita menyebut nilai mutlak, maka kita akan secara spontanitas mengatakan bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Mengapa demikian? Mengapa tidak negatif? Mengapa selalu positif? Ya, bahkan saya bisa katakan bahwa nilai mutlak itu tak negatif, ya. Karena di dalamnya boleh jadi 0, boleh jadi positif, ya. Maka saya lebih tepat mengatakan bahwa tak negatif. Nah, kenapa nilai mutlak itu tak negatif? Jawabannya adalah nilai mutlak, ya. X menyatakan menyatakan jarak, ya, dari 0 ke X pada garis bilangan real, ya. Sehingga kalau kita berbicara jarak, maka tentunya nilainya selalu positif, ya. Misalkan dari jarak dari kos Anda ke kampus, maka tidak ada penyebutan jarak itu dia negatif. Tetapi kalau di dalam garis bilangan, negatif itu menandakan arahnya, ya. Arah ke kiri maka negatif, arah ke kanan maka dia positif. Sebagai ilustrasi, ya, coba perhatikan gambar berikut, ya. Ini berarti di bagian sini. Oke, di bagian sini itu adalah nilai mutlak dari 3. Artinya jarak dari 0 ke 3, ya. Yakni tidak lain tidak bukan adalah 3, ya. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian di sini berarti jarak dari 0 ke negatif 3. Yang mana tidak lain tidak bukan juga adalah sama dengan 3. Gitu. Nah, secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Bahwa ini X jika X-nya lebih besar 0. Ini 0 jika X-nya sama dengan 0, dan ini negatif X jika X-nya kecil 0. Kalau X-nya kecil 0, kita masukkan ke sini, substitusi ke sini, maka tentu hasilnya juga akan positif. Ya? Gitu. Nah, sifat-sifat di dalam nilai mutlak yang harus kita pahami bersama adalah ini. Yang pertama adalah perkalian, ya. Ini maksudnya gini. Dua bilangan dikalikan dulu kemudian dicari nilai mutlaknya, itu sama saja dengan kita cari dulu nilai mutlaknya masing-masing bilangan tersebut, kemudian kita kalikan. Sama juga dengan pembagian. Kemudian ini namanya ketaksamaan segitiga, ya. Ini ketaksamaan segitiga. Maksud dari ketaksamaan ini seperti ini. Bahwa dua bilangan dijumlahkan kemudian dicari nilai mutlaknya, itu lebih kecil atau sama dengan dicari dulu nilai mutlaknya masing-masing kemudian dijumlahkan. Untuk membuktikan ini kita cukup pangkat 2, ya. Masing-masing kita pangkat 2, di sini kita pangkat 2, kemudian ini kita pangkat 2. Hasilnya Anda jabarkan sampai Anda memperoleh kesimpulan bahwa A tambah B, nilai mutlak A tambah B itu lebih kecil dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ini juga untuk prosedur pembuktiannya boleh jadi sama. Nah, selanjutnya pertaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ketiga sifat ini akan sering kita gunakan, ya. Akan sering kita gunakan dalam menyelesaikan pertaksamaan-pertaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak X kecil A jika dan hanya jika X lebih besar dari negatif A dan X itu lebih kecil dari A. Kemudian yang kedua adalah
nilai mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X-nya kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar A. Kemudian yang ini, ya, sifat yang ketiga adalah nilai mutlak X di pangkat 2 sama saja dengan X pangkat 2. Sifat yang ketiga ini kita akan gunakan jika kita menghadapi pertaksamaan yang melibatkan nilai mutlak, ya, untuk kedua ruasnya. Maka solusinya kita menggunakan sifat yang ketiga ini. Baik, kita masuk pada contoh soal. Ini contoh soal yang pertama, ya. Contoh soal yang pertama adalah nilai mutlak X kurang 3 kecil dari 2. Maksudnya ini jarak dari X ke 3, ya, atau jarak dari 3 ke X itu kecil dari 2. Nah, untuk mencari ini, maka kita menggunakan sifat yang pertama tadi, ya. Jadi, proses penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini kita menggunakan sifat yang pertama, yang mana X itu, ya, lebih besar dari minus A, dan X itu lebih kecil dari A. Sehingga, kalau begitu, yang ini menjadi seperti ini. Ya, ini dianggap sebagai, saya anggap sebagai sebagai X bar saja, ya. Ini saya anggap sebagai X bar, maka ini kita turunkan ke sini, sehingga ini menjadi X kurang 3 lebih besar dari negatif 2, X kurang 3 lebih kecil dari 2. Ini kita proses, ya. Ini masing-masing kita jumlahkan dengan 3, maka di sini menjadi positif 1, dan di sini menjadi positif 5. Dengan demikian, kita bisa gambarkan notasi intervalnya seperti ini, ya. Dia termasuk pada interval terbuka. Kalau di sini dia pakai ketaksamaan lebih kecil atau sama dengan, ya, yang ini dia menggunakan lebih kecil atau sama dengan, maka pasti dia akan menggunakan interval tertutup. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Nih, misalkan epsilon adalah bilangan positif, ya. Perlihatkan bahwa nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil dari epsilon per 3. Jika dan hanya jika nilai mutlak 3X kurang 6 lebih kecil dari epsilon. Jadi, untuk membuktikan ini kita harus melakukan pembuktian dua sisi. Yang pertama adalah dari kiri ke kanan, kemudian yang kedua adalah dari kanan ke kiri. Tetapi yang akan saya tunjukkan ke Anda hanya dari kiri ke kanan. Prosedurnya adalah seperti ini. Oke. Yang pertama kita ingin buktikan dari sisi ini ke ini. Ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengali, ya. Yang ini kita mengalihkan ini dengan 3. Ya. Karena 3 itu sama dengan nilai mutlak 3, maka saya bisa tuliskan seperti ini. Ya, nilai mutlak 3 dikali dengan nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil epsilon. Dengan menggunakan sifat yang paling pertama tadi, yang mana bahwa ketika dua bilangan ketika nilai mutlaknya dicari, kemudian dikalikan, ya, itu sama saja dengan kedua bilangan itu dikali terlebih dahulu, kemudian dicari nilai mutlaknya. Nah, berdasarkan sifat ini, maka yang ini kita boleh lakukan. Yang mana, ini kita kalikan dulu. Berarti 3 dalam kurung kali X kurang 2. Ya. Lebih kecil epsilon, ini kita operasikan, ya, sehingga kita dapat 3X kurang A. 3X kurang 6, sorry. Ya. Lebih kecil dari epsilon. Sehingga pembuktian yang pertama dari kiri ke kanan sudah
terbukti. Untuk dari kanan ke kiri, saya persilakan Anda sebagai latihan. Anda coba tunjukkan bahwa kalau dari kanan ke kiri juga benar. Nah, saya sengaja munculkan yang ini, ya. Saya sengaja munculkan yang ini. Oke, sorry, ini terikut ya. Ini jangan digunakan. Kenapa saya munculkan yang ini? Karena nantinya pada pertemuan terkait dengan materi limit, pembuktian limit, maka kita akan sering berjumpa dengan epsilon dan delta, ya. Jadi Anda akan mencari delta yang memenuhi dengan epsilon yang disediakan, gitu, ya. Itu nanti di pembahasan pada materi limit. Kemudian kita masuk pada kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini kedua ruasnya mengandung nilai mutlak. Lalu kita menggunakan sifat apa yang paling tepat sehingga kita mudah untuk menyelesaikannya sampai kita memperoleh yang paling sederhana atau yang bisa atau yang mungkin dapat didefinisikan. Oke. Jika Anda melihat kasus seperti ini, maka Anda kembali ke sifat-sifat tadi, Anda perhatikan kira-kira sifat mana yang cocok. Ya. Maka sifat yang paling cocok digunakan adalah sifat pangkat ya dari nilai mutlak. Seperti ini. Jadi kita menggunakan sifat pangkat yang ini sehingga ini boleh menjadi seperti ini. Ya. Maka ini boleh kita pangkatkan X kurang 3 pangkat 2 lebih kecil dari X tambah 1 pangkat 2. Kemudian ini kita jabarkan sehingga kita peroleh ini. Kemudian ini kita lanjutkan operasinya, ya. Kita cancel keduanya, ini kita proses berarti ini habis, ya. Kemudian ini juga ini sisa positif 4X ya. Sisa 4X, kemudian ini sisa 8, maka berarti masing-masing kita kali dengan 1/4, hasilnya adalah X lebih besar 2. Sehingga pertaksamaan di atas kita bisa dapat yang paling sederhana yaitu X lebih besar 2. Saya kira itu saja yang perlu saya jelaskan pada materi kali ini. Sebagai tugas latihannya yang harus dikerjakan hari ini, di-store sebelum jam 10 ya, atau maksimal jam 9 supaya ada diskusi selama 1 jam. Kita akan bahas terkait dengan kedua soal ini. Jadi Anda kerja masing-masing ya. Nanti dikirim ke classroom. Dikirim di classroom. Nanti diskusi saya akan lihat, kemudian kita diskusikan. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan dalam proses penyelesaiannya. Sebagai tugas di rumah yang akan disetorkan minggu depan, silakan cek di buku parcel latihan 0.2 nomor 43, 44, 52, 59, dan 64. Saya kira demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.